Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Permatasari, NIM 2403001020108, kelas AK302 akan menyampaikan materi mengenai pajak daerah pada Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Latar belakang. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dituntut kemandirian pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggung jawab terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Oleh karena itu, pajak daerah telah diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijaksanaan desentralisasi fiskal baik untuk provinsi maupun kabupaten atau kota yang harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pajak daerah di Kota Pangkal Pinang merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau entitas kepada daerah. Pajak daerah ini bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum daerah. Pengertian pajak daerah. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang, sedangkan pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Jenis-jenis pajak daerah pada Kota Pangkal Pinang, yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak hiburan, pajak mineral, pajak hotel, pajak restoran, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, pajak air tanah, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak gedung walet. Berikut alur pelayanan pajak daerah di Kota Pangkal Pinang. 1. Pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pendaftaran. Wajib pajak mendaftarkan objek pajaknya ke Dinas Pendapatan Daerah atau Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD dengan melampirkan dokumen pendukung seperti sertifikat tanah dan kartu identitas. Penilaian atau penerbitan SPPT, pemerintah daerah menerbitkan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT berdasarkan penilaian objek pajak. Pembayaran. Wajib pajak membayar pajak melalui bank yang ditunjuk oleh layanan online yang disediakan. Konfirmasi yaitu bukti pembayaran disimpan sebagai tanda pelunasan. Pajak hiburan. Pendaftaran. Pelaku usaha hiburan baik itu bioskop, taman bermain, dan sejenisnya mendaftarkan usahanya ke BPPRD. Penetapan tarif. Pajak dihitung berdasarkan tarif yang ditetapkan, misalnya persentase dari pendapatan bruto. Pelaporan dan pembayaran. Wajib pajak melaporkan pendapatan dan membayar pajak sesuai periode yang ditentukan. 3. Pajak mineral, bukan logam dan batuan. Pendaftaran. Perusahaan tambang wajib mendaftarkan izin operasional serta dokumen terkait. Penilaian. Pajak dihitung berdasarkan volume atau nilai jual hasil tambang. Pembayaran. Pembayaran dilakukan sesuai tarif yang berlaku dan dalam periode tertentu. Pajak hotel. Pendaftaran. Hotel atau penginapan mendaftarkan usahanya sebagai objek pajak. Perhitungan pajak. Pajak dihitung berdasarkan persentase dari pendapatan kamar, layanan, atau fasilitas lain. Pembayaran dan pelaporan. Wajib pajak membayar pajak secara rutin dan melaporkan pendapatan bulanan. Pajak restoran. Pendaftaran. Restoran mendaftarkan usaha dengan melampirkan dokumen perizinan. Perhitungan. Pajak dihitung berdasarkan persentase dari omset atau pendapatan restoran. Pembayaran. Wajib pajak melaporkan omset bulanan dan membayar pajak sesuai ketentuan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Pendaftaran. Wajib pajak melaporkan transaksi jual beli, hibah atau warisan tanah atau bangunan. Perhitungan. Pajak dihitung berdasarkan nilai transaksi atau NJOP mana yang lebih tinggi. Pembayaran. Wajib pajak membayar pajak melalui bank sebelum pengurusan sertifikat tanah di BPN. 7. Pajak air tanah. Pendaftaran. Wajib pajak individu ataupun badan usaha mendaftarkan izin pengambilan air tanah. Perhitungan. Pajak dihitung berdasarkan volume air yang diambil. Pembayaran. Pembayaran dilakukan secara berkala sesuai dengan volume penggunaan.
8. Pajak parkir. Pendaftaran. Pengelola parkir mendaftarkan usahanya ke BPPRD. 2. Perhitungan. Pajak dihitung berdasarkan pendapatan dari tarif parkir. Pembayaran dan pelaporan. Wajib pajak melaporkan pendaftaran bulanan dan membayar pajak sesuai ketentuan. 9. Pajak reklame. Pendaftaran. Wajib pajak mengajukan permohonan izin pemasangan reklame dengan melampirkan desain dan lokasi. Perhitungan. Pajak dihitung berdasarkan ukuran reklame, lokasi, dan durasi pemasangan. Pembayaran. Wajib pajak membayar pajak sebelum pemasangan reklame. 10. Pajak penerangan jalan. Pendaftaran. Biasanya pajak ini dikenakan secara otomatis pada tagihan listrik wajib pajak. Perhitungan. Pajak dihitung berdasarkan persentase dari tagihan listrik. Pembayaran. Dibayarkan bersamaan dengan pembayaran tagihan listrik. 11. Pajak gedung walet. Pendaftaran. Wajib pajak yaitu pemilik atau pengelola usaha sarang burung walet mendaftarkan usahanya ke Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD. Wajib pajak harus melampirkan dokumen seperti identitas pemilik atau KTP, lokasi gedung atau bangunan yang digunakan untuk usaha, baik itu sertifikat tanah atau dokumen izin bangunan. Izin usaha dari instansi terkait jika diperlukan. Penetapan dan perhitungan pajak. Pajak dihitung berdasarkan nilai jual sarang burung walet yang dihasilkan. Persentase tarif pajak biasanya ditetapkan melalui peraturan daerah, misalnya 10% dari nilai jual. Nilai jual ditentukan berdasarkan harga pasar atau transaksi nyata dari hasil penjualan sarang burung walet. Pembayaran pajak. Wajib pajak membayar pajak sesuai perhitungan ke rekening resmi pemerintah daerah melalui bank yang ditunjuk, kantor DPPRD, layanan pembayaran online, jika tersedia. Bukti pembayaran harus disimpan sebagai tanda pelunasan. Pelaporan. Wajib pajak melaporkan volume dan nilai jual hasil produksi sarang burung walet setiap periode tertentu, misalnya bulanan atau tahunan. Laporan ini diajukan ke BPPRD atau instansi terkait lainnya. Pengawasan. Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap usaha sarang burung walet untuk memastikan keabsahan laporan wajib pajak dan kepatuhan pembayaran wajib pajak. Inspeksi lapangan dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang jika diperlukan. Berikut perkembangan pendapatan pajak daerah pada Kota Pangkal Pinang. Dapat dilihat pada bagan di samping. Pendapatan pajak daerah Kota Pangkal Pinang selama 4 tahun mengalami peningkatan, yaitu tahun 2021 sebesar 93 miliar 414 juta 148.740 rupiah. Naik di tahun 2022 sebesar 117 miliar 118 juta 803.222 rupiah. Dan naik lagi pada tahun 2023 sebesar 125 miliar 810 juta 895.753 rupiah. Sedangkan pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan, yaitu menjadi sebesar 124 miliar 796 juta 227.883 rupiah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pajak daerah pada Kota Pangkal Pinang di atas yaitu pajak daerah Kota Pangkal Pinang terdiri dari berbagai jenis pajak seperti pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak sarang burung walet, dan lainnya. Pajak-pajak ini diatur berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD, serta peraturan daerah atau perda yang berlaku di Kota Pangkal Pinang. Secara umum, alur pelayanan pajak daerah mencakup pendaftaran wajib pajak, penetapan objek dan tarif wajib pajak, pelaporan pajak, pembayaran, serta pengawasan oleh pemerintah daerah. Tujuan penerapan pajak daerah adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD guna membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Pentingnya pajak daerah terletak pada kontribusinya dalam mendukung pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Pangkal Pinang. Untuk memastikan transparansi dan kemudahan, pemerintah menyediakan layanan manual maupun digital, termasuk pembayaran online melalui bank yang ditunjuk.
Kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Pangkal Pinang. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.